Timnas Indonesia U23 menghadapi tantangan baru setelah mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final pada laga Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda akan bertanding melawan Uzbekistan di babak semifinal. Lalu bagaimana peluang Timnas U23 menang di semifinal Piala Asia? Mampukah Garuda Muda menaklukkan tim Uzbekistan pada babak semifinal pada Senin nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Gesit Budi Handoyo. Bung Gesit, selamat sore. Halo, selamat sore, Egan. Salam olahraga. Ya, salam olahraga, Bung Gesit. Terima kasih atas waktunya, Bung Gesit. Sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, cukup banyak yang berharap lebih baik kita bertemu dengan Uzbekistan dibandingkan dengan Arab Saudi. Anda termasuk orang-orang yang sebelumnya berharap seperti itu tidak? Iya. Saya termasuk yang berharap ya. Saya termasuk yang berharap Indonesia bisa menghadapi Saudi Arabia. Tapi harapan itu sebenarnya lebih kepada melihat pertemuan antara Uzbekistan dengan Saudi Arabia, ya. Karena kalau kita lihat dari perjalanan yang dilalui oleh Arab Saudi maupun Uzbekistan, saya pribadi melihat sebenarnya persaingan grup antara Saudi Arabia dengan Uzbekistan itu jauh lebih berat Saudi Arabia, ya. Karena Saudi Arabia harus menghadapi Irak, salah satu raksasa di Piala Asia. Kemudian juga menghadapi dua tim lainnya yang menurut saya juga punya kekuatan bagus, misalnya seperti Tajikistan, gitu ya, dan juga ada Thailand di sana. Sementara kalau Uzbekistan ini mereka kan menghadapi tim-tim yang menurut saya relatif lebih mudah lah. Ada Vietnam, Malaysia, ya, dan juga Kuwait. Artinya kalau kita bicara persaingan di masing-masing grup antara Saudi Arabia dengan Uzbekistan, memang lebih berat Saudi Arabia dibandingkan Uzbekistan. Ya, tapi kenapa kemudian akhirnya bisa menang 2-0 begitu lawan tim kuat Arab Saudi itu menurut Anda kenapa? Ya, inilah kejutan yang kemudian tercipta di ajang kualifikasi. Memberikan kejutan biasa menurut saya. Siapa yang menyangka tim debutan Indonesia kemudian bisa melangkah sampai ke babak semifinal? Ini kan tidak ada yang menduga sebelumnya. Tapi ini berarti duel dua tim kejutan begitu ya, Bung Gesit ya. Tapi kalau kita melihat permainan ataupun catatan Uzbekistan sejak fase grup sampai kemudian babak perempat final, dia ini mencetak gol setidaknya selalu di atas 2 gitu. Kalau nggak 2 di atas 2, lalu kemudian tidak pernah kebobolan. Ini kan berartinya kita juga tidak boleh menganggap enteng nih Uzbekistan. Ini lawan kuat juga nih sebetulnya gitu kan? Iya. Betul. Jadi sebenarnya begini. Oke, Uzbekistan dengan segala pengalamannya dan sukses yang pernah mereka raih ya, bahkan mereka kan merupakan tim runner up setelah di 2022 mereka kalah dari Saudi Arabia, ya kan, pernah juga meraih juara di tahun 2018. Nah sekarang ketika berada di empat besar, sebenarnya kekuatannya bisa dikatakan sama ya. Siapa yang menduga Indonesia bisa ke babak semifinal? Ketika sudah berada di barisan empat besar, semua tim kekuatannya menurut saya sama. Kalau kita kemudian mewaspadai Uzbekistan, ya dari awal pasti kita sudah mewaspadai mereka. Karena Uzbekistan adalah tim yang saya katakan tadi, punya prestasi, punya pengalaman, tampil di Piala Asia U23. Sementara Indonesia kan baru sekali ini. Tapi melihat progres, melihat penampilan Indonesia yang kemudian bisa melaju sampai ke semifinal, kemudian kita melihat juga permainan Indonesia ternyata juga tidak kalah dengan tim-tim Asia lainnya, bahkan kita bisa mengebuk Australia dan Jordania. Sebenarnya kekuatannya saat ini di mata saya ya sama. Uzbekistan dan Indonesia kekuatannya sama, termasuk juga kekuatan di tim semifinal lainnya, Jepang begitu kira-kira. Tapi permainan Uzbekistan itu seperti apa sih, Bung Gesit, kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan begitu, atau Australia, atau bahkan sebelumnya begitu, lawan kita sebelumnya? Ya, sebenarnya di Piala Asia ini kekuatan dari semua tim peserta, pola permainan yang ditampilkan sebenarnya sama ya. Pressing ketat, kemudian juga bagaimana transisi dari mulai bertahan, melakukan serangan balik itu hampir semuanya memiliki kemiripan gitu ya. Termasuk juga Indonesia juga sebenarnya punya kelebihan dalam serangan balik cepat. Tapi Indonesia masih ada kelemahan dari menyerang ke transisi ini agak lambat ya. Kemarin dalam pertandingan menghadapi Korea Selatan misalnya, kan terlihat tuh begitu ada serangan cepat
dari Korea Selatan ketika kita baru saja asik menyerang, tiba-tiba Korea begitu cepat sehingga terlambat diantisipasi oleh pemain-pemain belakang Indonesia. Jadi saya kira Iya, kalau bicara bagaimana performa dari Uzbekistan, ya mereka sama baiknya juga seperti Korea, sama juga baiknya seperti Saudi Arabia, ya. Cuma dalam hmm, situasi sekarang di mana pertandingan knockout, fase knockout itu memang pertarungan hidup mati, dan iya, kita melihat baik Indonesia maupun Uzbekistan ternyata mampu melewati itu dengan baik. Ya, Korea Selatan adalah tim eh, yang termasuk favorit gitu. Ketika berhasil mhm, disingkirkan oleh Indonesia, sekarang mhm, seluruh pandangan mata ya tertuju ke kekuatan Indonesia. Kan tadi saya bilang bahwa iya. ini tim debutan, tapi ternyata langkahnya kok bisa sampai menuju ke empat besar. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, Bung Gesit, Rafael Struijk nggak main nih. Kita perlu mengubah strategi tidak ini karena pencetak gol kita di 120 menit Ya, melawan Korea Selatan ini nggak main gitu akumulasi kartu. Gimana? iya, iya, iya. Ya, memang sangat disayangkan ya ketika Rafael Strike sedang on fire pada saat ini ya, setelah dalam pertandingan fase grup dia tidak bisa menciptakan Mhm. gol, tapi sekarang pada saat menghadapi pertandingan fase knockout melawan Korea Selatan dia menciptakan 2 gol. Kemudian juga beberapa peluang dia ciptakan. Kalau kemudian sekarang tidak tampil, ya tentu saja sangat disayangkan ya, cukup merugikan memang buat Indonesia karena di saat Rafael Strike sedang gacor gitu ya orang bilang ya, ternyata Iya, besok dia harus absen dalam pertandingan yang penting bagi Indonesia. Tapi ya sudah, memang kita harus menerima kenyataan itu. Saya pikir masih ada pemain lain pilihannya, ada Ramadan Sananta yang mungkin bisa diturunkan sebagai starter, atau juga mhm, mungkin Hoki Caraka yang diturunkan oleh Sinteyong. Kita tahu Sinteyong ini kadang-kadang kan sering membuat kejutan gitu ya, sesuatu yang tidak kita duga, misalnya tiba-tiba dia berani menurunkan untuk menurunkan pemain yang secara secara pengalaman belum belum begitu banyak, tapi ya itulah Sinteyong, dia tahu kelebihan pemainnya untuk iya. diturunkan ketika diperlukan begitu. Mhm, mhm. Terakhir Bung Gesit, yang masih menjadi PR nih buat Ya, permainan kita itu apa dan yang perlu dibenahi itu bagaimana, Bung Gesit? ya sebenarnya lebih kepada bagaimana masa transisi dari menyerang ke bertahan itu ya di lini Mhm, pertahanan Indonesia, khususnya di sektor kanan memang kita gampang sekali dieksploitasi oleh tim lawan gitu. Ini harus betul-betul menjadi konsentrasi dari Sinteyong untuk bisa menutup celah di sektor pertahanan kanan khususnya bagi Indonesia untuk kemudian tidak mudah diterobos oleh tim lawan. mhm. Kalau yang lain-lainnya saya pikir ketenangan bermain sudah oke ya. Kemudian juga fighting spirit juga sudah oke. Saya melihat bahwa para pemain Indonesia tampil begitu lepas, mereka menikmati pertandingan, mereka tidak tidak terbebani, kemudian juga begitu tenang. Saya pikir ini modal yang sangat penting untuk menghadapi pertandingan melawan Uzbekistan di semifinal hari Senin nanti. Oke, baik Bung Gesit, kita nantikan nanti pertandingan melawan Uzbekistan. Terima kasih Bung Gesit telah bergabung bersama Ya, kami di Metro hari ini. sama-sama Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.